Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Dan saya percaya hari ini banyak pertolongan Tuhan yang boleh kita dapatkan sehingga kita boleh mampu melewati sepanjang hari ini. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita terbang ke negara Eropa. Dan kita akan masuk dalam satu negara, yaitu negara Belanda. Bagaimana keunikan dan tempat wisata yang paling sering orang cari ketika kita masuk negara Belanda? Di sana ada satu tempat yang menarik dan sangat indah, yaitu Keukenhof, atau istilahnya di sana kita akan bertemu dengan bunga tulip beragam warna, begitu indah dan sangat luar biasa. Dan saya ingin membawa pada malam hari ini ada filosofi dari bunga tulip. Kalau andaikan kita melihat kepada Bapak Reformasi pada abad mula-mula, di sana John Calvin mau menggambarkan betapa luar biasanya makna dari tulip. Karena disitulah melihat bagaimana manusia membutuhkan Tuhan untuk keselamatannya, untuk penebusan dosanya, bahkan kehidupannya pun juga terjamin di dalam dunia. Tetapi malam hari ini saya ingin membawa kita untuk mengerti filosofi tulip dengan hal yang praktis. Mari kita akan melihat apa yang sebenarnya saya ingin sampaikan dalam pembahasan untuk perenungan kita pada malam hari ini dengan bunga tulip. Saya mau mencari inisial dari setiap huruf, yaitu T, U, L, I, dan P. Kata T saya menggambarkan tentang trust. Apa itu trust? Trust itu adalah percaya. Bagaimana seseorang percaya kepada Tuhan, bagaimana seseorang mengenal Tuhan, kita membutuhkan kata trust, yaitu percaya. Dan kata U dengan inisial yang menggambarkan tentang unconditional. Apa itu unconditional? Unconditional itu adalah tidak bersyarat. Apanya yang tidak bersyarat? Yaitu kasih Bapa. Maka saya ambil gambaran tentang kata L dengan inisial L, itu menggambarkan tentang love. Bagaimana kekuatan cinta dari Tuhan menyelamatkan kita supaya kita semuanya diselamatkan. Lalu kata I itu inisial dari makna integritas. Bagaimana seseorang memiliki sikap untuk selalu konsisten dalam prinsip imannya untuk percaya kepada Tuhan. Dan inisial dari P itu saya ambil dengan kata personality. Bagaimana seseorang mengenal dirinya sendiri. Maka dengan filosofi tulip ini kita mau mencoba merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka ketika kita membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 12, orang sedang bertanya, apakah benar Yesus itu adalah Tuhan? Apakah benar Yesus itu memberikan jalan keselamatan bagi setiap manusia? Dan apakah benar keselamatan itu hanya pada Yesus saja, bukan kepada yang lain? Alkitab mau menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menggambarkan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Oleh Lukas sebagai penulis dari Kisah Para Rasul, ini menggambarkan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kalau kita baca ayat sebelumnya di ayatnya yang ke-11, di sana menggambarkan bahwa Yesus digambarkan sebagai tukang bangunan. Dan ini menggambarkan bagaimana Yesus berjuang dan melakukan yang terbaik dengan kata bahwa Dia sangat mengasihi. Maka kalau kita bisa memahami filosofi dari tulip, dari ayat ini, menggambarkan bagaimana iman percaya kita, yakinkah kita bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Kalau kita yakinkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, Yesus tetap number one. Yesus tetap yang utama dalam kehidupan kita. Supaya gunanya apa? Bahwa kita mengenal kasih. Maka ada kata unconditional dan juga ada kata love. Karena Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kalau Yesus mengasihi kita dengan syarat, matilah kita.
Karena apa? Kita semua orang berdosa. Kita semua orang yang gampang sekali jatuh di dalam dosa. Bahkan kita bisa melakukannya bukan satu kali, tapi berkali-kali. Tapi Yesus dengan kasih-Nya yang besar, maka dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dunia diselamatkan, supaya mereka memiliki hidup yang kekal, supaya tidak binasa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana cara kerja Yesus untuk memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat, supaya kita percaya. Maka dengan filosofi tulip, saya menggambarkan dengan inisial T adalah trust, percaya. U adalah inisial dari kata unconditional, tidak bersyarat. Dan L adalah love. Ini menggambarkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi, bahwa hidup ini sangat bermakna, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 selanjutnya dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Berarti Yesus tidak ada tandingannya. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Karena Dia satu-satunya Tuhan. Karena di firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka ketika kita sudah percaya, kita sudah mengenal kasih Bapa yang tidak terbatas itu, maka kita harus memiliki integritas. Inilah bagian filosofi dari tulip untuk kita memahami bahwa jika kita tidak konsisten, maka kita tidak akan mengenal siapa Yesus. Tapi karena kita mau memiliki integritas, mau memiliki satu sikap prinsip untuk melakukan yang terbaik, dan kita mengenal Tuhan dengan sangat luar biasa, bahkan kita selalu ikut mengikuti Dia dengan tekun dan juga taat, maka kita akan memiliki integritas yang satu nilai kepercayaan yang tidak akan pernah berubah, karena kita sudah pegang prinsip Yesuslah segala-galanya. Maka kata inisial dari tulip untuk kata I menggambarkan integritas dari setiap umat Tuhan, supaya umat Tuhan selalu percaya kepada Tuhan. Dan inisial dari P menggambarkan kembali kepada kita. Karena Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Maka hari ini saya mengajak kita semua, jika hidup kita, personality kita, diri kita, kita kenal, maka kita tahu tujuan akhir dari kehidupan kita adalah Tuhan. Maka biarlah kita memiliki karakter, tingkah laku, personality yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tuhan mau bukan hanya bicara, tapi kita punya action. Jangan sampai kita tidak punya tindakan, tapi kita hanya berkata-kata. Tuhan mau malam hari ini, jika kita percaya dan kita mengenal kasih Bapa yang tidak bersyarat itu, maka kita memiliki satu komitmen iman untuk kita memiliki integritas, supaya hidup kita sebagai personality yang diselamatkan oleh Tuhan, kita boleh mengerti bahwa hidup ini hanyalah milik Tuhan. Maka kalau kita bisa mengerti betapa indahnya bunga tulip, kalau Bapak Ibu melihat secara langsung bagaimana keindahan bunga tulip, pasti akan terkagum-kagum, dan nilainya pun juga sangat mahal. Dan ketika semua itu bisa dilihat, sangat luar biasa. Dan bunga tulip akan menghasilkan satu pengolahan minyak wangi yang terbaik di Eropa. Dan itu adalah bahan dasarnya. Sehingga ketika kita pergi ke Eropa, pasti kita akan memiliki satu keinginan untuk membeli parfum. Karena parfum di Eropa sangat luar biasa, wanginya sangat-sangat original. Dan itu membuat kita sangat senang dengan menciumnya. Apalagi ketika kita melihat bunga tulip secara langsung, warnanya sangat indah. Maka pada malam hari ini saya membawa kepada kita semua untuk kita punya satu pemahaman bahwa hidup ini berarti di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kasih Bapa yang tidak terbatas itu selalu kita miliki dalam hidup ini, dan kita punya integritas yang sungguh-sungguh menyerahkan personality kita untuk kita yakin Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Dan biarlah dengan filosofi tulip ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami,
Kami berterima kasih untuk malam hari ini. Jika Tuhan membawa kami untuk kami melihat betapa indahnya bunga tulip, betapa luar biasanya Tuhan menjadikan keindahan seperti bunga bakung di padang. Jika kami boleh melihat bukan karena hebatnya manusia menanam, tapi karena Tuhan yang merancang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengadakan, maka segala sesuatunya boleh ada. Sama hal dengan diri kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan yang sudah memilih kami untuk kami menjadi anak-anak Allah, maka kami dibawa untuk percaya. Dan kami mengenal kasih Bapa yang tidak terbatas itu. Dan kami pun juga dengan hidup punya prinsip, memiliki integritas yang selalu taat dan konsisten di dalam Tuhan. Maka karakter kami, personality kami terjamin bahwa kami adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah semua proses hidup membuat kami lebih dekat dengan Tuhan, dan kami boleh memahami betapa luar biasanya Yesus menjadikan kami segambar dan serupa dengan Allah. Karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan biarlah apapun peristiwa yang terjadi hari ini, buat kami tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini kita beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kita boleh melihat rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.